Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Fernandez. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan aplikasi Java dengan database, proses insert value into table, update, delete, search, dan load data pada table. Kemudian juga akan ada aplikasi basket programming client server, yaitu aplikasi chatting. Aplikasi ini berjudul Employee Project Report. Baiklah, berikut aplikasi yang sudah jadi, kita coba jalankan untuk melihat bagaimana aplikasi ini secara umum berjalan. Setelah itu saya akan menjelaskan beberapa bagian kode penting pada aplikasi ini. Baik, pertama kali akan ada form login. Di sini ada dua tipe account untuk masuk pada aplikasi, yaitu level manager dan secretary. Secretary, pertama kita akan coba login sebagai manager. Baik, pada level manager, manager hanya mampu melihat data yang sudah ada, sedangkan untuk menginputkan data serta membuat data report, manager tidak mendapatkan akses. Baik, namun sekretari juga bisa melihat data yang sudah ada. Baik, kita coba misalnya, pertama kita harus memilih nama table terlebih dahulu. Seperti ini, load, misalnya klien. Kemudian kita bisa mencari data klien berdasarkan kolom, beberapa kolom, dan kata kuncinya yang mendekati. Misalnya nama, ini kita coba kata kuncinya ini kita ganti nama kolom menjadi client name. Dia akan, metode pencariannya adalah yang mendekati, sehingga nama klien yang ada O nya akan di load. Sedangkan kita memilih N, maka cuma chevron. Baik, berikut level manager. Kemudian kita coba ganti login untuk masuk pada level secretary. Namanya Tony. Baik, di sini juga masih bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa masuk pada input data. Jadi kita coba menginputkan data klien. Ini ada insert, update, delete. Client ID ini setelah terload data-data yang sudah ada, kita bisa melihat data yang sudah ada dan kita bisa mengupdate-nya ataupun menghapusnya seperti ini. Atau kalau kita menginsert baru, kita pilih ini, misal seperti ini, kita insert, maka akan ada lagi ID yang baru. Dan jika kita melihat seperti ini akan muncul. Ini kita bisa ganti ABC, kita isi, kemudian kita update. Kemudian kita bisa menloadnya kembali. Setelah itu kita bisa juga delete seperti ini, sehingga hanya ada dua ID lagi. Setelah itu kita masuk pada proses report data. Seperti tadi klien, kita tinggal tekan tombol-tombol berikut ini untuk membuat report sederhana dalam bentuk PDF berupa dari tabel klien. Kita klik, maka akan muncul informasi dokumen telah disimpan pada kita tinggal mencari di folder D, kemudian namanya klien, tabel klien. Kita buka. Baik, tadi reportnya akan seperti ini, sederhana. Client ID, nama, telepon, fax, HP. Data-data ini diambil dari database. Baik, selanjutnya kita kembali ke home. Sekarang kita akan masuk pada aplikasi chat app yang berbasis paket programming client server. Kita jalankan server terlebih dahulu. Kemudian jika kita sudah membuka server, maka ini tidak bisa dijalankan lagi.
kita hanya bisa membuka klien, kita buka beberapa klien, kita buka 3 klien. Baik, untuk pertama kali kita jalankan server seperti ini. Pada port 1234 start connected, kemudian masing-masing klien kita jalankan. Karena masih berjalan pada localhost, maka server IP kita isi dulu localhost, dan port kita isi 1234 seperti pada server. Kemudian kita konekkan. Kita harus isi dulu terlebih dahulu namanya Tony. Kita konekkan, connect. Ini yang di sini merupakan isi pesan broadcast, sedangkan di sini private message. Dan di sini ada isi list klien atau user yang connected, yang terhubung. Baik, kita coba kirimkan broadcast message. Akan ada muncul Tony. Kita coba ini juga, Fernandez dan tugas biasa. Kemudian kita akan mencoba melakukan private message. Caranya tinggal memilih klien yang online, tekan tombol PM, maka akan ada tutorial kita say hello, dan Fernandez akan mengirim kepada tugas biasa say hello, dan ini akan kita harus memilih user online terlebih dahulu. Say hello. Baik, berikut aplikasi klien server. Aplikasi ini bisa digunakan oleh sekretaris dan manajer untuk saling berkomunikasi secara keseluruhan ataupun secara private message. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan atau kode-kode yang penting cukup vital dalam pembuatan aplikasi ini. Pertama, untuk proses database, kita menginputkan library kanan add jar folder jika kita ingin menginputkan library eksternal seperti ini, e-text PDF. Pada pembuatan report, untuk mengenerate dokumen PDF, saya menggunakan library e-text PDF. Namun, jika sudah ada bawaan, kita cukup menambahkan add library. Seperti untuk database, ini saya menggunakan library bawaan, yaitu MySQL JDBC driver. Adapun jika belum ada, maka ini bisa di-download, cukup di search di Google MySQL JDBC driver. Baik, ini dia library yang kita gunakan. Untuk proses koneksi database, kita buat pada package database operation, misalnya sebuah kelas baru yaitu DB connection. Ini cukup sederhana, cukup berisi URL, username dan password untuk mengkonekkan kepada database MySQL kita. Ini kita menggunakan driver MySQL. Kemudian get koneksi dan akan mereturn nilai connect DB. Ini menggunakan class connection yang ada pada DB connection, yang ada pada SQL connection dengan metodenya DB open. Sebenarnya ini akan kita panggil dari manapun untuk melakukan proses insert, update, dan delete atau proses query ke database. Selanjutnya kita akan membuka tadi yaitu file client. Contohnya adalah untuk kita lihat insert, update, dan delete. Yang pertama adalah pada menu event panel, dia ada komponen sound. Jadi ketika load pertama kali, dia akan menjalankan metode load data, fungsi load data. Isi dari load data sendiri adalah untuk meload nilai client ID-nya.
yang kita perlukan adalah statement yang ini tadi, dbcon db open, kemudian query-nya adalah select from tabel client. Kita memilih semua isi dari tabel client, namun yang kita tampilkan pada combo box, di combo box client ID add item, kita hanya mengambil value dari nama kolom client ID get string, kita ngambil nilainya. Isinya sebenarnya client ID adalah bertipe integer, namun ketika kita get string maka ini akan langsung convert secara otomatis menjadi string. Berikut adalah library tambahan yang kita gunakan, SQL resource, exception, dan statement. Ini juga kita akan menginisialisasikan instan baru dari kelas dbConnection yang ada pada package database operation, yaitu dbcon. Selanjutnya, di sini juga ada ketika combo box nilainya berubah, ini akan kita akan meload nilai dari database untuk diisi pada setiap field yang ada, seperti yang telah saya uji cobakan tadi. Klik kanan event item set change. Jika ada perubahan maka dia akan cek apakah new. Kalau ini maka dia akan hanya melakukan proses insert. Seperti tadi, button delete dan update tidak bisa digunakan karena di disable, hanya insert. Ketika ini pilihannya ini, ketika ini pilihan ini atau ada ID-nya, maka dia akan langsung masuk pada proses update dan delete. Di sini setelah ini juga akan reset, itu menghapus field yang ada ketika sudah jelas, kemudian dihapus lagi, dan show data. Ketika ini memilih client ID, ini akan menampilkan datanya. Kita lihat pada fungsi reset terlebih dahulu. Nah, flag ini sendiri kita tambahkan supaya ketika user menambahkan meload data pada combo box, dia harus menahan dulu untuk menampilkan ini, melakukan proses ini sampai query-nya telah selesai dan telah meload data pada combo box ini. Baik, fungsi reset sendiri hanya mereset field text di sini. Field text kita reset, kita kosongkan lagi dan kita ganti enable insertnya menjadi true. Kemudian untuk show data itu menampilkan isi data dari database, tampilkan pada field yang ada. Sama, kita menggunakan statement dan resultnya langsung kita execute query-nya. Kita pilih semua kolom ketika client ID. Nah, client ID ini yang tadi, ketika user memilih client ID yang mana, kemudian jika sudah ada kita tampilkan namanya, telepon, email, fax, HP, dan address pada server yang ada. Baik, untuk proses insert sendiri ketika new, ini akan memanggil fungsi cek kolom terlebih dahulu. Hal ini untuk memastikan bahwa semua field terisi dengan baik. Karena fungsi cek kolom sendiri akan memberikan nilai true jika ini semua fieldnya tidak sama dengan kosong. Jadi user harus mengisikan secara penuh terlebih dahulu. Namun jika tidak maka akan muncul pesan yang tadi, silakan isi data secara lengkap. Setelah itu ada dua untuk cara yang digunakan untuk mengeksekusi query pada database. Yang tadi langsung mengeksekut query-nya ini. Langsung mengeksekut query-nya, execute query dengan statement langsung dibuat, atau kita bisa memprepare terlebih dahulu seperti ini. Kita prepare nilainya, nama kolomnya, dan value-nya kita berikan tanda tanya, terus kemudian kita set seperti ini, set string. Satu ini menandakan posisi tanda-tandanya pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6 parameter yang akan diisi, dimana isinya adalah teks yang diambil dari field text field, client name, telepon, fax, HP, email, dan address. Kemudian setelah di prepare maka query-nya pun di-execute.